Oke, hari ini kita akan membahas salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah manusia, Aristoteles. Sosok yang karyanya luar biasa, telah membentuk cara kita berpikir selama lebih dari 2000 tahun. Yuk kita mulai perjalanannya. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Gimana ceritanya cuma satu orang, bisa punya pemikiran yang begitu luas dan dalam sampai membentuk cara kita memahami dunia bahkan sampai sekarang? Dan ini bukan sekedar pujian biasa loh. Sekredibel Ensiklopedia Britannica aja menyebutnya ilmuwan sejati pertama dalam sejarah. Ini pernyataan yang kuat banget, yang menempatkan Aristoteles sebagai titik nol dari penyelidikan ilmiah modern yang kita kenal. Kita akan mulai dengan melihat dampaknya yang, wah, luar biasa. Dia bukan cuma seorang filsuf, tapi beneran seorang arsitek yang membangun fondasi bagi hampir seluruh pengetahuan di dunia barat. Coba bayangin, bahkan para pemikir hebat lainnya pun sampai kagum luar biasa pada Aristoteles. Filsuf sekelas Hegel menggambarkannya sebagai jenius yang gak ada tandingannya, baik di masa lalu maupun sekarang. Ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh Aristoteles itu. Jadi, pemikirannya itu bukan cuma tambahan informasi, ya, bukan. Karyanya itu adalah fondasinya. Selama ratusan tahun, kalau Anda mau belajar hampir semua bidang, dari biologi sampai politik, Anda harus mulai dari Aristoteles, titik. Lalu, siapa sih sebenarnya sosok di balik semua karya raksasa ini? Yuk kita lihat perjalanannya, dari seorang murid yang super cerdas hingga menjadi guru bagi dunia. Lini masa ini nunjukin momen-momen penting dalam hidupnya. Coba pikirin deh, dia belajar langsung dari Plato, lalu jadi guru pribadi untuk sang penakluk masa depan, Alexander Agung, sebelum akhirnya mendirikan sekolahnya sendiri, Lyceum. Bener-bener perjalanan intelektual yang gak ada duanya. Nah, disinilah letak kejeniusan utamanya. Kalau kita bayangkan pengetahuan itu seperti perpustakaan raksasa yang berantakan, Aristoteles adalah orang pertama yang datang, membuat rak-rak kategori, dan menata semua bukunya dengan rapi. Inilah julukannya yang paling pas. Sebelum dia, pengetahuan itu seringkali campur aduk. Aristoteles datang dan mengaturnya. Dia menciptakan disiplin-disiplin ilmu, memisahkannya ke dalam folder-folder yang jelas, supaya bisa dipelajari secara sistematis. Dan dia melakukannya dengan sangat cerdas. Dia mulai dari fondasinya dulu, bagaimana cara berpikir yang benar. Inilah yang kita sebut logika. Lalu dia beralih ke dunia alam, mengamati dan mengklasifikasikan makhluk hidup dengan detail yang luar biasa. Inilah cikal bakal zoologi. Dia nggak berhenti di situ. Dia juga bertanya, gimana sih cara kita seharusnya hidup sebagai manusia? Dari situ, dia meletakkan dasar bagi etika. Dan terakhir, dia menganalisis bagaimana cara kita hidup bersama dalam sebuah komunitas yang kemudian menjadi fondasi dari ilmu politik. Dan kutipan ini, wow, ini merangkum semuanya dengan sempurna. Gampangnya gini, sebutin aja satu bidang pengetahuan, kemungkinan besar Aristoteles udah pernah ngebahasnya. Keren banget kan? Oke, setelah melihat dampak akademisnya yang gila-gilaan, mari kita bergeser ke sesuatu yang lebih personal. Gimana sih filsafat Aristoteles ini bisa jadi panduan buat kita untuk menjalani hidup yang lebih baik dan lebih berarti? Nah, ini dia intinya. Pengetahuan itu penting banget, tapi tujuan akhirnya adalah untuk berkembang atau mekar sebagai manusia seutuhnya, menjadi versi terbaik dari diri kita. Aristoteles punya kata khusus untuk ini, eudaimonia. Ini bukan perasaan senang sesaat kayak waktu kita makan makanan enak ya, bukan itu. Eudaimonia itu jauh lebih dalam. Ini adalah kepuasan yang datang dari menjalani hidup terbaik kita, hidup yang penuh makna dan tujuan. Terus, gimana caranya mencapai eudaimonia? Nah, jawabannya ada di sini, arete. Arete itu artinya keunggulan atau kebajikan. Simpelnya, ini adalah tentang menjadi yang terbaik dalam setiap hal yang kita lakukan, sebagai teman, sebagai profesional, sebagai anggota masyarakat. Dengan mempraktekkan arete dalam tindakan kita sehari-hari, kita bergerak selangkah lebih dekat menuju eudaimonia. Oke, sebagai penutup, mari kita rangkum lagi warisan Aristoteles yang monumental dan, ya ampun, benar-benar abadi. Kutipan ini membawa kita kembali ke awal. Will Durant menyimpulkannya dengan indah banget. Katanya, Aristoteles itu bukan cuma memperbaiki sains, dia yang melahirkannya. Dia mengubah total cara kita bertanya dan mencari jawaban tentang dunia di sekitar kita. Dan saya mau meninggalkan Anda dengan pertanyaan ini untuk direnungkan. Di dunia kita sekarang yang dibanjiri informasi, opini, dan kadang hoaks yang saling bertentangan, jangan-jangan pendekatan Aristoteles yang sistematis, logis, dan fokus pada kebenaran serta makna
justru jadi lebih penting dari sebelumnya? Mungkin saja panduannya adalah yang paling kita butuhkan saat ini.